Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tafsir ringkas dari Al-Quranul Karim dalam hal ini juz 30, mana pada kesempatan kali ini kita sudah mulai memasuki surat Al-Fajr insyaallah. Surat Al-Fajr merupakan surat yang ke-89, yang mana surat ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Surat Al-Fajr atau diartikan dengan Fajar yang kami sebutkan tadi merupakan surat Makkiyah, yang mana surat Makkiyah itu salah satu cirinya adalah dia suratnya itu pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Juga ciri yang lain, biasanya surat Makkiyah itu berbicara tentang hari kiamat dan juga hari pembalasan, juga kadang berbicara tentang penghuni neraka dan juga penghuni surga. Baik, sebelum kita melangkah jauh di dalam tafsir ringkas surat Al-Fajr pada kesempatan kali ini, kita akan baca dulu surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fajr ini yang terdiri dari 30 ayat merupakan surat yang ke-89 menurut urutan surat yang ada di Mushaf Al-Utsmani. Sebelum surat Al-Fajr ada namanya surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah berbicara tentang ancaman untuk orang-orang kafir. Sedangkan di surat Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang siksaan untuk orang-orang kafir. Baik, kita mulai masuk ke surat Al-Fajr satu persatu dari ayat-ayatnya. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal fajr, demi fajar. Ada dua pendapat ulama tentang makna al-fajr. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya al-fajr itu merupakan waktu ketika kegelapan malam mulai menghilang karena diganti dengan cahaya yang perlahan muncul, yaitu di waktu subuh. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr yang merupakan waktu yang sangat penting sebagai permulaan daripada hari-hari yang akan datang. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya maksud al-fajr di sini itu waktu sholat di waktu fajar. Maksudnya adalah sholat subuh. Jadi bukan waktu fajar. Sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sholat subuh. Karena apa? Karena sholat tersebut merupakan sholat yang penting. Karena sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Bukankah kita pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada di penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di hadis yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang sholat di antara dua waktu yang dingin, niscaya ia masuk surga. Al-bardain maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Karena sholat subuh disebut dengan sholat dingin karena memang waktu subuh merupakan awal hari yang udaranya masih dingin. Sementara waktu asar merupakan waktu peralihan daripada siang menuju malam, yang mana panas siang itu perlahan-lahan menjadi dingin karena masuk di waktu malam. Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan bahwasanya hanyalah sholat asar dan sholat subuh disebut dengan dua yang dingin karena udara yang baik dan sejuk yang ada pada kedua waktu ini. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan surga, tidak main-main, surga bagi siapa yang menjaga kedua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar. Karena apa? Karena memang dua waktu ini waktu yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Sholat subuh misalnya, seorang dilalaikan karena dia masih
terngiap di dalam tidurnya. Sementara sholat asar terlalaikan karena biasanya orang-orang itu masih dalam keadaan letih setelah dia bekerja sepanjang hari. Bahkan ada yang tertidur sehingga terlewatkan baginya sholat asar. Di sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar. Seperti kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kemudian beliau melanjutkan fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak terlewatkan dalam melaksanakan sholat subuh, sholat sebelum matahari terbit, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Dari hadis ini, sebagian ulama memilih bahasanya Allah bersumpah dengan sholat fajar, karena sholat inilah yang harus diperhatikan. Dan tentunya kedua pendapat tersebut memang saling kuat ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat dari keduanya adalah maksudnya yaitu pendapat yang pertama, maksudnya adalah waktu fajar. Karena kita bisa melihat Allah bersumpah dengan banyak waktu. Tentunya di juz amma juga kita temui banyak waktu Allah bersumpah dengan wal asr, duha, seperti ayat ini wal fajar. Di beberapa banyak tempat. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Allah. Sebagian ulama memberikan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajar, dengan waktu fajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya dialah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang dapat mendatangkan fajar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menghilangkan kegelapan malam, memunculkan fajar. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala itulah sajalah yang berhak untuk disembah dan tidak berkenan untuk penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang lain atau alasan yang lain, bahwasanya subuh itu merupakan awal kegiatan seorang dari tidur, dan tidur ini merupakan kematian kecil, dan bisa saja seorang itu tidak terbangun dari tidurnya atau dari kematian kecilnya ini. Dan siapa yang membangunnya? Dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Alasan yang lain, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, bahwasanya di waktu ini itu ada hukum syar'i. Seperti apa? Seperti awal puasa. Yang mana dimulai dari terbitnya fajar. Dan waktu sholat subuh yang juga dimulai dari terbitnya fajar. Alasan yang lain, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan surat Al-Fajr nanti membicarakan tentang itu. Seolah-olah menyampaikan kepada mereka bahwa ada persamaan antara waktu fajar dengan kondisi mereka nanti akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu fajar adalah waktu ketika malam gelap yang menghilang dan digantikan dengan pagi dengan terbitnya matahari membawa cahaya. Seperti itu juga manusia, mereka akan mati, yaitu seolah waktu malam, kemudian mereka dibangkitkan dari kematian itu menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, yang mereka nanti akan dihisab dan ditanya atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ini seolah-olah seperti menghilangkan malam dan digantikan cahaya yang sebelumnya tidak ada. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang kedua, wa layalin ashr. Demi malam yang 10. Terkait makna malam-malam yang 10 ini, wa layalin ashr, ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama menyebutkan bahwasanya mayoritas ulama berpendapat bahwasanya malam yang dimaksud di ayat ini adalah malam 10 hari di bulan Dzulhijjah.
Jadi malam diartikan dengan hari. Karena dalam bahasa Arab memang kadang hari itu disebut dengan malam. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya maksud walayalin asyr ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana di situ ada Lailatul Qadar yang khairul daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menguatkan pendapat ini yang menyebutkan dengan lafaz lail, malam. Allah tidak menyebut siang, tidak menyebut hari, langsung menyebut malam. Dan maksudnya adalah malam Lailatul Qadar menurut pendapat yang menyebutkan jika pendapat ini seperti Syekh Ibnu Al-Utsaimin misalnya di dalam tafsirnya. Adapun pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama termasuk di dalamnya Imam At-Tabari merujukkan pendapat yang pertama, maksudnya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut karena amalan-amalan dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya kecuali amal-amal yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana jihad fisabilillah? Lebih baik daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala jihad fisabilillah. Ya, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar menuju jihad dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali ke keluarganya sama sekali. Maksudnya dia mati syahid dan hartanya juga tidak kembali karena dirampas oleh musuh. Meskipun demikian, pendapat pertama atau pendapat kedua yang menyebutkan 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir Ramadan, keduanya sama-sama kuat. Dan ini adalah waktu yang agung dan istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang sebaik-banyaknya. Tapi sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin itu memusatkan konsentrasi pada 10 malam terakhir Ramadan, tapi mereka lalai akan 10 hari di bulan Dzulhijjah, padahal keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah juga sangat besar, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang telah kami sampaikan. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr, dan demi yang gelap dan yang watr dan ganjil. Bacaan lain menyebutkan wal witr yang kasrah waw. Dalam ayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabari yang beri pendapatnya dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan segala sesuatu yang genap dan yang ganjil. Ini pendapat Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Meskipun demikian, ditemukan pula bahwa banyak pendapat dari kalangan salaf. Mereka menyebutkan tentang apa yang maksudnya daripada genap dan ganjil ini. Banyak pendapat dari mereka. Mereka menyebutkan bahwasanya genap adalah sholat yang rakaatnya genap, seperti zuhur, asar, isya, subuh. Ganjil maksudnya adalah sholat yang rakaatnya ganjil, maghrib. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya genap yaitu maksudnya yaum benar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ganjil maksudnya hari Arafah, tanggal 9. Ada yang mengatakan genap maksudnya adalah seluruh makhluk. Yang ganjil maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan innallaha witrun yuhibbu al-witra. Sesungguhnya Allah itu witir, maksudnya esa, dan menyukai yang ganjil, menyukai witir.
Kenapa? Manusia memang genap, berpasang-pasangan. Dan ini ditunjukkan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, misalnya di surat Az-Zariyat ayat 49 misalnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan zaujain, berpasang-pasangan, supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat An-Naba ayat 8, wa khalaqnakum azwaja. Jadi kami menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Dan semua yang ada di alam ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada yang melihat, ada yang buta. Ada yang atas, ada yang bawah. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada positif, ada negatif, dan seterusnya. Ada keimanan, ada kekufuran. Ada petunjuk, ada kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pasangan seperti makhluknya ini. Ayat yang keempat Allah lanjutkan wal-laili idza yasr, dan malam apabila yasr berlalu. Yasr dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna dalam satu kalimat. Disebutkan yasr artinya aqbal al-lail, malam yang datang. Yasr juga bisa bermakna dengan adbarul lail, yaitu malam yang pergi. Namun sebagian ulama menguatkan pendapat yang pertama, yaitu malam yang datang. Karena apa? Karena pada ayat yang pertama Allah telah bersumpah dengan fajar. Fajar menandakan perginya malam, disusul dengan datangnya pagi. Sebaliknya pada ayat ini, ayat yang keempat, Allah bersumpah dengan waktu wal-laili idza yasr. Waktu ketika cahaya itu pergi, disusul dengan datangnya waktu malam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya maksud wal-laili idza yasr, malam di sini itu adalah malam Musdalifah. Inilah pendapat ulama yang menganggap semua sumpah di dalam ayat surat Al-Fajr, di awal surat Al-Fajr, berkenaan dengan manasik haji. Demi fajar, ayat pertama menyebutkan maksudnya adalah fajar, hari nahar, tanggal 10. Wal fajr wa layalin ashr, hari 10 maksudnya adalah 10 Dzulhijjah. Syafi' wal watr, demi genap yang ganjil maksudnya adalah hari nahar itu 10 Dzulhijjah, dan hari ganjil adalah hari Arafah. Jadi ayat ini wal laili idza yasr maksudnya adalah malam Musdalifah. Namun Al-Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan malam di dalam ayat ini yaitu malam yang umum, kan khusus malam Musdalifah saja. Kemudian Allah lanjutkan, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Di hijr, yaitu di akli, itu orang yang memiliki akal. Karena hijr artinya membatasi. Karena seorang yang menjaga akalnya akan terbatasi dari melakukan hal yang buruk. Kata ini disebut juga dengan iqal, yaitu menahan. Karena akal yang benar, memang dia akan menahan seorang dari perbuatan yang buruk dan tercela. Di awal-awal ayat ini, awal-awal surat, Allah bersumpah dengan 5 perkara. Wal fajr, wal layalin ashr, wal syaf'i, wal watr, wal laili idza yasr. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan untuk apa al-muqsam alaihinya, tidak menyebutkan. Para ulama menyebutkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan masalah yang telah dimaklumi. Seolah-olah dikatakan demi fajar, sesungguhnya kalian kaum musyrikin benar-benar akan diadab. Hal ini karena surat Al-Fajr berkaitan dengan orang-orang Quraisy Mekah. Mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari pembalasan. Kemudian nanti Allah akan menceritakan ayat-ayat setelahnya tentang kaum-kaum yang dibinasakan. Yang mana orang-orang kafir Quraisy mengetahui kaum-kaum itu telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Ghasiyah, akhir Al-Ghasiyah, Allah mengancam orang-orang kafir dengan azab dan siksaan. Di surat Al-Fajr, Allah menceritakan beberapa kaum
yang dibinasakan, yaitu kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Fir'aun. Seolah-olah dikabarkan kepada mereka, kaum musyrikin Arab yang mengingkari hari pembalasan, mengingkari Rasul, maksudnya ada kaum yang lebih hebat dari kalian. Tapi apa? Mudah sekali Allah membinasakannya. Kalau seandainya kalian tetap pada pendirian kalian, menyakiti Rasul, menjadi musuh dakwah, mencegah seorang untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hari pembalasan, kalian akan dibinasakan juga seperti orang-orang yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Fir'aun yang akan disebutkan pada ayat-ayat setelah ini. Kaum Ad dan kaum Tsamud adalah bangsa yang dahulunya tinggal di Jazirah Arab. Kaum Ad tinggal di sebelah Jazirah Arab, sebelah selatan, yang dikenal dengan Al-Ahqaf, yang daerah terletak terletak di Yaman, berada di antara Oman dan Hadramaut. Pada saat ini daerah tersebut menjadi gurun pasir, ya, karena rumah-rumah kaum Ad telah Allah hancurkan dan tidak berbekas. Berbeda dengan kaum Tsamud yang kaumnya Nabi Saleh, peninggalan mereka itu masih ada sampai sekarang. Rumah-rumah mereka yang ada di batu, yang dipahat, itu masih ada. Kaum Ad dan kaum Tsamud termasuk Arab Ba'idah, maksudnya bangsa Arab kuno yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan, dan berita tentang mereka, kaum Ad, Tsamud, berita yang didengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka orang hebat, maksudnya mereka orang yang luar biasa, bangunan yang tidak dimiliki orang lain. Mereka juga mempunyai fisik tubuh yang tidak seperti fisik yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah sebutkan cerita mereka karena mereka telah mengetahuinya. Kemudian yang ketiga adalah kaum Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya. Yang mana berita kaum Fir'aun ini yang Allah Subhanahu wa taala binasakan terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika membicarakan tentang Nabi Musa, yang membanggakan Nabi Musa, dan misalnya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dari Fir'aun, menghancurkan Fir'aun. Dan mereka berada di antara orang Arab. Mereka menceritakan itu, dan cerita ini terdengar oleh orang-orang Arab. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah yang telah diketahui oleh kaum musyrikin Arab. Yang dua berasal dari Jazirah Arab, yaitu kaum Ad-Tsamud. Yang Fir'aun ini mereka dengar kisahnya dari orang-orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang terjadi pada mereka disebabkan kesombongan yang mereka lakukan di muka bumi ini, sehingga mereka berhak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai dengan kaum Ad. Pada ayat ke-6, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidaklah engkau, wahai Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu itu berbuat terhadap kaum Ad. Jadi kaum Ad, kaum Arab kuno, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang bernama Nabi Hud. Allah menyebutkan di Quran surat Al-A'raf misalnya ayat 65, wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad Allah utus Nabi Hud, saudara mereka. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Dan kaum Ad ini adalah kaum yang sombong dan angkuh. Mereka diberi kekuatan oleh Allah, tetapi apa? Kekuatan itu mereka gunakan untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-A'raf ayat 69, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ingatlah ketika Dia menjadikan kalian sebagai khalifah setelah kaum Nuh
yang melebihkan kalian dalam bentuk kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di sini melebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Wazadakum fil khalqi bastah. Menunjukkan bahwasanya kaum 'Ad itu memiliki tubuh yang besar daripada kaum Nabi Nuh. Walaupun nanti Al-Imam Ibnu Katsir tidak sepakat dengan pendapat ini. Bahwasanya disebutkan kaum 'Ad ini memiliki besar dan tinggi. Yang disebutkan bahwasanya tingginya hampir 300 hasta atau 150 meter. Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Karena apa? Karena manusia yang paling tinggi adalah Nabi Adam. Disebutkan di hadis bahwasanya Nabi Adam itu tingginya adalah 60 hasta, yaitu 30 meter. Kemudian manusia yang lahir setelahnya makin berkurang sampai seukuran kita. Dan manusia akan kembali tinggi seperti Nabi Adam ketika mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, khalaqallahu Adam wa tuluhu 60 dhira'an. Allah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta, lebih 30 meter. Fakullu man yadkhul jannah ala surati Adam falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an. Maka semua yang masuk surga sesuai bentuknya dengan Nabi Adam, dan manusia selalu berkurang tingginya hingga sekarang. Allah lanjutkan pada ayat 37, Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kotanya kaum 'Ad, yang mempunyai al-imad, bangunan-bangunan yang tinggi. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang makna al-Iram di sini. Sebagian menyebutkan bahwasanya Iram adalah nama kota yang dihuni kaum 'Ad. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya Iram adalah nama kakek dari kaum 'Ad dan bukan nama kota. Hal ini pendapatnya Ibnu Ishaq dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, juga dinukil oleh Al-Imam tafsir beliau. Dan 'Ad terdiri dari beberapa kabilah. Kalau kita telusuri nasab mereka, itu kembali kepada Nabi Nuh. 'Ad bin Iram bin Awad Sam bin Nuh. Demikian ada 4 generasi sejak kaum Nabi Nuh hingga kaum 'Ad. Ikrimah menyebutkan bahwasanya antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, semuanya di atas Islam. Al-Qurn di sini artinya kurun atau 100 tahun. Kata ini juga bisa bermakna generasi. Jadi umur setiap generasi antara Adam dan Nabi Nuh tidak diketahui. Tapi Nabi Nuh seperti yang kita ketahui berdakwah selama 950 tahun. Artinya apa? Generasi Nabi Nuh pasti berusia lebih dari 950 tahun. Lalu jarak antara generasi Adam dan Nuh mungkin sekitar ribuan tahun. Demikian juga jarak antara generasi Nuh dan Hud, kaum 'Ad. Irama dzatil imad. Al-imad dalam bahasa Arab berarti tinggi. Para ulama berbeda pendapat maksud tinggi ini apa. Pendapat pertama menyebutkan dzatil imad, mereka yang memiliki tubuh yang tinggi. Dan ini kesepakatan ulama bahwasanya memang kaum 'Ad memiliki tubuh yang besar. Pendapat yang kedua, dzatil imad maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di dalam kemah-kemah yang bertiang tinggi di padang pasir. Dan ini disimpulkan juga bahwasanya mereka yang tinggal di kemah-kemah itu adalah orang-orang yang tinggi, kan? Bukan bahwasanya jika mereka pindah tempat, mereka akan mengangkat kemah mereka. Sangat kuat. Pendapat yang ketiga menyebutkan dzatil imad adalah kaum yang memiliki tempat tinggal dari bangunan yang tinggi. Pendapat ini merupakan pendapat yang terkuat. Sementara pendapat yang pertama dan kedua menyatakan bahwasanya mereka tinggal di kemah-kemah yang berpindah-pindah justru kurang kuat. Hal ini ditunjukkan ketika Allah membinasakan mereka dengan mengirimkan angin.
Sedangkan apa? Rumah-rumah mereka tetap kokoh. Jadi mereka tidak tinggal di kemah. Mereka mempunyai rumah. Kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala beri tubuh yang kuat. Tapi apa? Mereka sombong, mereka angkuh. Allah sebutkan kisah mereka di Quran surat Fussilat 15. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Subhanallah. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan apa? Waqalu, mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Quran surat Fussilat ayat 15. Sebagian riwayat ahli tafsir menunjukkan bahwasanya kekuatan fisik kaum Ad disebutkan bahwasanya jika seorang dari mereka itu marah kepada satu kampung misalnya, dia sanggup menghancurkan kampung itu dengan sekali lemparan batu besar sehingga seluruh kampung itu meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka yang sekarang kuat, tentunya yang menciptakan mereka itu lebih kuat. Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah pun mengirimkan kepada mereka angin yang datang dari kejauhan, yang mereka mengira bahwasanya angin itu adalah hujan biasa. Padahal itulah angin yang akan membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Karena kan kesombongan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah sebutkan kisah mereka di Al-Quran, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bal huwa masta'jaltum bih, bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung adab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di muka bumi ini kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah sebutkan di Quran surat Al-Ahqaf ayat 24-25. Di ayat yang lain misalnya di Quran surat Al-Haqqah ayat 6-7, wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam, 8 hari, terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad itu, pada waktu itu mereka mati berkelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang pohon kurma yang telah korsok. Orang Ad yang memiliki badan yang besar dan kuat, tetapi mereka sombong dan merasa paling kuat, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin saja. Cukup dengan angin untuk menghancurkan mereka. Walaupun mereka telah berlindung di gunung atau bersembunyi di dalam gua, tapi angin masuk di dalam gua-gua itu menyebabkan mereka itu keluar dan mereka diterbangkan dengan angin itu ke udara. Walaupun tubuh mereka besar, mereka dipermainkan angin yang sangat dingin tadi selama 8 hari. Kemudian angin menjatuhkan mereka ke daratan dengan kepala yang berada di bawah, sehingga kepalanya hancur ketika turun ke bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka seperti batang kurma yang telah besar, itu tanpa
Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam hadis, di dalam tafsirnya. Disebutkan ka'annahum a'jazu nakhl munqa'ir, ka'annahum a'jazu nakhl munqa'ir. Di surat Al-Qamar itu. Mereka seperti batang kurma yang terlubangi. Munqa'ir yang terlubangi menunjukkan bahwasanya angin itu menghantam orang-orang Ad, kaum Ad. Lalu perut mereka itu terbelah, berterbangan usus dan jantungnya. Mereka pun menjadi mayat-mayat yang kosong akan di sini. Kaum Ad yang sombong karena kekuatan tubuh mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala cukup untuk membinasakan mereka dengan angin. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat yang ke-8. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain. Ayat 8. Ada dua pendapat yang menyebutkan alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Pendapat pertama, maksudnya adalah bangunan. Jadi bangunan orang-orang kaum Ad sangat canggih. Sehingga tidak pernah ada bangunan yang lebih canggih daripada bangunan kaum Ad. Pendapat yang kedua menyebutkan bukan bangunan, maksudnya kaum Ad itu sendiri. Allah tidak menciptakan manusia yang kuatnya seperti kaum Ad. Ini adalah pendapat yang terkuat. Lam yukhlaq. Diciptakan lebih tepat kepada manusia. Dan bukan kepada apa? Bangunan. Kalau bangunan, lam yubna misalnya. Bangun. Dan sehingga pendapat yang kedua, lam yukhlaq adalah kaum Ad. Menurut bahasa itu lebih kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih ke kaum Tsamud. Wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wa'd. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Mereka apa? Melubangi batu-batu besar di lembah-lembah gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Batu-batu besar itu ibarat gunung yang terletak di lembah, yang sekarang masih ada masih ada sisa mereka di Wadi Al-Qura yang terletak di kota Al-Ula, sekitar 300 km di utara kota Madinah. Masih ada sampai sekarang sisa-sisa kaum Tsamud itu. Jadi kaum Tsamud termasuk juga kaum yang kuat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Tsamud dengan apa? Dengan suara yang menggelegar. Namun rumah-rumah mereka tidak hancur. Sementara kaum Tsamudnya sendiri meninggal. Dan rumah mereka masih ada hingga sekarang. Dan kita diperbolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat pemukiman mereka untuk apa? Untuk mengambil pelajaran. Rasulullah menyebutnya la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takunu bakin ayusibakum ma asabahum. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa juga menimpa kalian. Jadi di sana kita bisa menyaksikan gunung-gunung yang dipahat, dijadikan rumah. Dan ini menunjukkan kekuatan dan kecerdasan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tapi sayang, mereka gunakan kekuatan itu untuk sombong, untuk melakukan hal-hal kerusakan, hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pindah ke cerita yang ketiga, kaum yang ketiga yaitu kaum Fir'aun. Wa Fir'aun dzil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai autad, pasak-pasak bangunan yang besar. Al-autad berarti tali-tali yang pasang untuk mengikat sesuatu. Dan ini seperti orang yang membangun kemah, dia menggunakan tali pengikat agar kemahnya lebih kuat. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Pertama, menyebutkan bahwa Fir'aun itu menghukum Bani Israel dengan cara mengikatkan tali ke tangan dan kaki mereka. Kemudian memerintahkan pasukan untuk menarik tali-tali yang sudah diikatkan tersebut. Karenanya Fir'aun dikenal dengan pemilik tali-tali. Itu apa? Untuk menyiksa kaum Bani Israel. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa tali-tali itu diartikan sebagai tali dan pasak besar yang dipasang oleh Fir'aun untuk meninggikan payung-payung besarnya di sebuah lapangan. Untuk dia tinggal di situ. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya maksud autad adalah pasukan. Itu pasukan Fir'aun yang memasang
yang bahasanya Fir'aun memasang besi di tangan dan kaki mereka. Fir'aun, dia memiliki banyak pasukan yang diperintahkan dan dikerahkan semuanya untuk mengejar Musa. Bahkan menteri-menterinya juga dikerahkan untuk mengejar Nabi Musa. Sehingga apa? Ketika mereka masuk ke dalam lautan, Allah hancurkan mereka semuanya. Allah sebutkan alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, mereka melampaui batas dalam berbuat kezaliman. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sombong. Fa'aktsaru fiha al-fasad, ayat 12. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, banyak melakukan kerusakan. Dan begitulah orang sombong biasanya akan menyebabkan kerusakan. Maka sombong sangat dilarang untuk menjadi pakaian kita. Karena akibat dari sombong itu adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan akan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 13 Allah sebutkan fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan seperti azab kepada mereka. Karena banyak melakukan kerusakan, Allah mengadab mereka di dunia sebelum adab nanti di akhirat. Allah menyebutkan bahwasanya dengan kalimat seperti sabba 'alaihim rabbuka sawtu adzab, menunjukkan bahwasanya azab di dunia ini lebih ringan dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kaum 'Ad dengan angin, kaum Tsamud dengan suara yang menggelegar, kaum Fir'aun Allah tenggelamkan di laut. Dan semua azab itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum Fir'aun dan pasukannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya, Allah berfirman, "Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darqa wa la takhsha." Quran surat Thaha ayat 77. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, yaitu Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah, fadrib lahum tariqan. Pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Dijamin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya, Laut Merah itu pun terbuka dan permukaan tanahnya menjadi kering sehingga mudah untuk dilalui. Laut tersebut terbelah menjadi 12 jalur karena suku Bani Israel ada 12. Tiap jalur dibatasi oleh lautan yang tinggi menjulang seperti gunung. Tetapi apa masih ada celah untuk mereka saling melihat seperti jaring-jaring yang berlubang di antara lautan itu, sehingga mereka masih bisa saling melihat satu dengan lainnya untuk memastikan bahwa semua selamat. Setelah Nabi Musa dan 12 suku Bani Israel itu berhasil melewati laut, sebenarnya Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya kembali agar laut itu tertutup supaya tidak terkejar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur di surat Ad-Dukhan ayat 23-24, "Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un." Allah berfirman, karena itu berjalan dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Watrukil bahra rahwa innakum jundum mukhraqun. Dan biarkanlah laut itu terbelah. Biarkan mereka masuk dulu. Sesungguhnya mereka itu bala tentara yang akan ditenggelamkan. Nabi Musa pun tidak jadi memukul tongkatnya. Beliau membiarkan lautan tetap terbuka. Yang akhirnya dalam keadaan lautnya masih terbelah itu, Fir'aun melanjutkan pengejaran terhadap Musa. Walaupun sebenarnya Fir'aun itu ragu, namun dia terpaksa. Karena apa? Karena gengsi, karena tidak mau terlihat lemah di hadapan pasukannya. Tidak mau wibawanya turun. Lalu ia pun meyakini pasukan untuk masuk, menyeberangi lautan. Ketika Fir'aun dan seluruh pasukannya berada di tengah laut, Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya, sehingga laut itu pun tertutup dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membinasakan Fir'aun dan pasukannya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sabba, itu menuangkan sebagai kiasan.
seperti tertuangnya air secara terus-menerus kepada orang yang sedang mandi, atau seperti air hujan yang tertuang ke dalam muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwasanya ayat yang menimpa kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun terjadi dalam satu tahap aja, cepat, dan datang tiba-tiba. Kaum Ad melihat angin seperti awan. Mereka mengira itu karunia, padahal ada. Kaum Tsamud mengetahui bahwasanya azab yang menimpa mereka ternyata suara yang sangat keras. Fir'aun, Allah tenggelamkan di dalam lautan yang sebelumnya mengira bahwasanya lautan itu tidak akan menenggelamkan mereka. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Inilah peringatan terhadap kaum musyrikin Arab agar tidak sombong. Karena apa? Karena yang mampu untuk mengadab mereka, kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun, dengan kesombongan mampu juga untuk menghadap mereka. Dan Allah lafil mirsad. Allah benar-benar mengawasi. Mengawasi setiap perbuatan, mengawasi kekufuran, mengawasi kesombongan mereka. Tidak ada suatu amalan pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang setelahnya, ayat 15-16, Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang kafir. Apa itu sifatnya? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, kemudian memuliakannya, memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Dan apabila Tuhan itu mengujinya, batasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakan. Para ulama memberikan petunjuk bahwasanya ketika al-insan, kata al-insan dalam surat Makkiyah dan surat Al-Fajr di surat Makkiyah, maksudnya adalah orang kafir. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kisah ini turun untuk Umayyah bin Khalaf, orang kafir. Dan dua ayat ini merupakan gambaran pola pikir orang kafir yang tidak boleh kita ikuti. Yang mana mereka memandang kemuliaan itu ditolak ukurkan dengan harta. Harta merupakan batasan kemuliaan dan kehinaan di sisi mereka. Dan orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman dimuliakan jika ia diberi taufik untuk beribadah kepada Allah. Dan itu menjadi barometer kemuliaan seorang. Itu dengan ketaatan dan terjauhnya dia dari kemaksiatan. Jika seorang rajin sholat, bersedekah, beribadah, berarti Allah memuliakan. Namun jika seorang malas beribadah, Allah itu menghinakan. Itulah musibah. Musibah yang sebenarnya ketika seorang dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam satu doanya Rasulullah SAW, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 17, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim." Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Kalla, sekali-kali tidak. Ini bantahan terhadap pola pikir orang kafir bahwa kekayaan merupakan bukti kemuliaan. Sementara kemiskinan itu kehinaan. Allah sebutkan kalla. Bukan. Bukan seperti itu. Mulia itu tidak harus kaya. Dan juga tidak harus miskin. Berapa banyak para nabi, mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Dan semua itu tidak mempengaruhi kadar kemuliaan mereka. Para sahabat Rasulullah SAW ada yang kaya, ada yang miskin. Dan semua itu tidak mengurangi status mereka sebagai pendamping Nabi SAW. Seorang mulia ketika ia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan harta yang Allah titipkan untuk sebagai sarana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikannya tujuan. Jadi menjadikan harta sebagai tujuan itu merupakan cara berpikir orang-orang kafir. Mereka mengukur kemuliaan, keindahan berdasarkan harta.
Sehingga apa akibatnya? Mereka tidak memuliakan anak-anak yatim seperti ayat ini. Wala bal la tukrimuna al-yatim. Mereka tidak memuliakan anak yatim. Karena apa? Karena mereka berpikir dengan memuliakan anak yatim, harta mereka keluar. Harta mereka berkurang. Jika berkurang, kemuliaan juga berkurang. Bahkan mereka tidak ragu, tidak malu. Memakan, bukannya memberi, malah memakan. Dan menggunakan harta anak yatim untuk keuntungan mereka pribadi. Bukannya memberi, malah dimakan. Bukannya dibantu, malah diperalat. Sifat yang lain, wala ta'atuna 'ala ta'amil miskin. Jadi kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan begitulah orang kafir. Mereka tidak mempunyai keinginan atau motivasi untuk memberi makan orang miskin. Menyuruh orang lain memberi makan juga tidak. Mereka pelit. Karena apa? Tujuan mereka dunia. Menganggap dengan sedekah, harta mereka berkurang, kemuliaan berkurang. Bahkan Allah sebutkan di ayat 19, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Sedangkan mereka itu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Ibnu Al-Zaid menyebutkan aklan lama maksudnya adalah memakan sesuatu yang ia dapati. Semuanya dimakan. Ia tidak bertanya tentang hartanya. Apakah halal, haram, pokoknya semua dimakan. Miliknya dimakan, milik orang lain dimakan. Saking tamaknya, saking rakusnya. Dan begitulah. Itulah orang-orang kafir. Kita tidak diperkenankan untuk menjadikan mereka kedua. Contoh. Mereka tidak mempedulikan apapun yang ada di dunia ini. Apa yang mereka temui, itulah mereka yang makan. Mau halal, mau haram, mau milik sendiri, milik orang lain, pokoknya mereka tidak melihat dari hal itu. Kemudian Allah lanjutkan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Inilah sifat umum. Dan sifat alami manusia memang mencintai harta. Apalagi kalau misal harta itu dia raih dengan susah payah, dengan bekerja keras. Ketika diperintahkan untuk bersedekah, maka orang-orang yang tidak beriman merasa berat. Padahal harta itu tidak dibawa mati, kan? Harta itu adalah titipan, amanah. Mereka tidak mau menginfakkan. Bahkan sebenarnya yang mereka infakkan itulah yang harta yang milik mereka. Di sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing yang telah disembelih kepada orang lain. Setelah daging kambing itu dibagikan, Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, bagian mana dari kambing yang tersebut yang masih tersisa? Aisyah menyebutkan, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak kambing. Kemudian Nabi pun membenarkan pemikiran itu, pemikiran yang kurang tepat dari Aisyah, dibenarkan dengan sabdanya, "Qal baqiya kulluha ghaira katifiyah." Seluruh kambing telah habis, telah tersisa, kecuali pundaknya. Maksudnya, seluruh kambing itu telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diinfakkan, dan katifnya saja yang masih tersisa, yang belum diinfakkan. Jadi semua yang dibagikan itulah yang tersisa di mana? Di akhirat. Sedangkan yang belum dibagikan, yang belum disedekahkan, itu tidak tersisa di akhirat. Jadi kalau kita ingin menabung yang aman dan tetap menjadi milik kita, menabunglah dengan cara bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan ayatnya, kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Janganlah kalian berbuat demikian. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Apabila bumi itu digoncangkan berturut-turut.
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat itu saffan saffan, berbaris-baris. Para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika hari persidangan di akhirat nanti. Dan peristiwa ini terjadi setelah manusia itu berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan sinar matahari yang berjarak hanya 1 mil di atas kepala mereka, dan itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Persidangan ini ditegakkan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat dari Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam yang bernama syafaat uzma, yang kemudian datang untuk melakukan persidangan kepada seluruh manusia. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu manusia pun menjadi ingat. Akan tetapi apa? Tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Setelah hari perhitungan, setelah hari penimbangan, kita tanggallah neraka jahannam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menyebutkan kabar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimamin atau 1000 zamamin, kulli zamamin 70,000 malakin yajurrunaha. Jahannam akan didatangkan pada hari itu dan ia mempunyai 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya neraka jahannam itu sangat besar, sehingga dibutuhkan 4.900.000.000 malaikat untuk menarik. Ukuran dari malaikat-malaikat itu tidak ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan neraka jahannam meminta ditambahkan penghuni di dalamnya. Allah sebutkan di Quran surat Al-Qaf misalnya ayat 30, yauma naqulu li jahannam hal talati wa taqulu hal mazid. Ingatlah pada hari kami bertanya kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih ada ketambahan? Semua itu karena neraka jahannam sangat luas. Neraka jahannam dapat melihat dan berbicara. Neraka jahannam akan marah dan ingin segera menelanjar penghuninya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuran wa zafira. Quran surah Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya bergerumun karena kemarahannya. Allah lanjutkan, wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ayat 24. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Pada hari itu setiap manusia akan mengingat seluruh perbuatannya, baik yang baik ataupun yang buruk, namun semua tidaklah berguna lagi. Bahkan tersisa di waktu itu adalah penyesalan. Baik orang-orang kafir yang akan diazab, mereka menyesal. Bahkan orang mukmin juga menyesal. Kenapa? Karena merasa ibadahnya itu kurang banyak. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, berarti ia menyesali perbuatannya di dunia. Apabila ia seorang pelaku maksiat, ia menyesali kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jika ia seorang yang taat, ia membayangkan seandainya dapat menambah ketaatan dan ibadahnya, sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih. Muhammad bin Abi Umairah berkata, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi wulid ila an yamuta haraman fi ta'atillah, lahaqqarahu dzalika al-yawm wa lawadda annahu rudda ila dunya kayma yazdada min al-ajri wa thawab." Jika seorang hamba itu tersungkur, bersujud di atas wajahnya dari lahir sampai meninggal, dan menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu ia akan merasa sedikit amal perbuatannya. Sesungguhnya ia akan berkhayal dan membayangkan seandainya ia dikembalikan ke dunia agar dapat menambah amalan, mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjaran dari ibadahnya. Jadi sejak dimasukkan seorang itu ke dalam kuburan, orang-orang kafir sudah menyesal. Lalu mereka juga akan menyesal, makin menyesal ketika diperlihatkan neraka jahanam.
Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka bertambah penyesalannya lagi. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Di Quran surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan dan berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Kami menjadi lebih baik." Tapi waktu itu sudah tidak berguna lagi. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ayat yang ke-25, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan. Ini merupakan bukti kepedihan azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertanding. Allah Subhanahu wa taala mengadab dengan azab yang sangat pedih yang tidak ada tandingannya. Al-Imam As-Sam'ani menyebutkan bahwa saya tidak seorang pun di dunia yang menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena Rabbul Alamin, Allah, Tuhan semesta alam, Maha kuat, Maha memiliki segalanya, mampu untuk melakukan segalanya. Wala yuthiq wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan. Di dalam qiraah yang lain menyebutkan wala yuthaqu. Jadi pakai fathah, fathahnya di fathah. Wala yuthaqu wathaqahu ahad. Ya, sebelumnya juga fayauma idzil la yu'adzabu adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang disiksa seperti siksaannya si kafir. Dan tidak ada seorang pun yang dibelenggu seperti dibelenggunya si kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang beriman dalam ayat-ayat setelahnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Artikan mereka yang tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari pembalasan, melakukan amalan saleh. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya akan pahala dan ganjaran dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Mereka lah orang-orang yang tidak terbelenggu dengan ketamakan dunia. Mereka lah orang yang mempunyai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada yang berpendapat bahwasanya itu perkataan malaikat ketika orang-orang yang beriman itu akan meninggal dunia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Mardiyah dari diridhai. Irji'i ila rabbiki. Kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Maksudnya adalah mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran Al-Qamar ayat 54-55, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam taman-taman, surga-surga, di dalam surga dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Hal ini diucapkan malaikat kepada ruh orang yang beriman yang akan meninggal dunia. Yang mana malaikat itu memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga. Selain itu, ada pula pendapat yang maksud dengan kepada Rabbmu, yaitu kepada pemilikmu, wahai ruh, yaitu jasadmu. Kata ini diucapkan saat ruh itu dikembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat. Radiyatan. Berarti dengan hati yang ridha, yang senang terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan balasan yang Allah berikan. Itu karena semua yang dicita-citakan, semua yang dimimpikan diwujudkan pada hari itu. Mardiyah, diridhoinya. Merupakan tambahan pujian, karunia, ganjaran kepada orang-orang mukmin. Bukan hanya ia gembira, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan balasan tambahan kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Mereka lah hamba-hamba yang saleh. Inilah kabar gembira bagimu.
para penghuni surga bahwa mereka tidak akan masuk surga dalam keadaan sendirian tetapi berjamaah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jika pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ganti orang ketiga. Jadi pada ayat ini Allah menggunakan dhamir al-mutakallim, ganti orang pertama. Jannati. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ganti orang pertama sebagai bentuk apa? Tambahan pemuliaan. Allah juga tidak berkata fadkhuli jannati fi ibadi. Masuklah surga bersama hamba-hamba. Tapi Allah mengkhususkan penyebutan sang jiwa secara sendirian dengan mengatakan wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surgaku. Tentunya hal ini membahagikan hamba karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan yang spesial karena mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari pembalasan yang diwujudkan dengan amal-amal saleh di dunia ini sehingga mereka rida dan mereka juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho dengan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka berupa kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesombongan yang mungkin pernah berada di diri kita hendaklah kita hilangkan. Karena kaum-kaum yang sebelumnya juga pernah sombong dengan apa yang Allah amanahkan kepada mereka, Allah hancurkan dengan mudah. Dan begitulah agar kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu beramal untuk kehidupan kita yang lebih abadi. Jadikan harta yang Allah titipkan sebagai sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Sehingga kita bisa berbahagia di dunia dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, sehingga kita tidak menyesal dengan apa yang telah kita perbuat yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam sisikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya kepada kita sekalian untuk tidak menjadikan dunia ini tujuan akhir. Memberi taufik kepada kita untuk bisa beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.